Oh, ini Sanca Mutiara. Ya. Oh, iya. Ukurannya gede banget. Ini udah berapa lama dipiara, Om Samar? Udah lama sih. Sanca Mutiara, teman-teman, atau piton patola. Ini asalnya dari Papua ya? Papua. Ini apa nih? Oh, ini karpet. Jaguar karpet piton yang nggak gede-gede dari tahun lalu, teman-teman. Tetap segede gini. Kayaknya yang ini dwarf. Kaliko matanya. Oh, ini. Oh, ya. Ini ada ular kelainan genetik, teman-teman, pinjam Mas. Ini ada ular kelainan genetik, ada Reticulatus python super calico. Dimana kalau misalkan kita biasa lihat kan ular piton kembang kayak gini, nih sanca kembang kayak gini, dia motifnya kayak gini, jadi abu ya Mas ya? Iya. Yang ini apa nih? Sama. Oh, sama. Ini yang enggak putih. Oh, ini yang satu lagi nih, teman-teman. Ini agak putihnya, super calico juga ya. Tuh guys. Ini dia guys. Keluarin. Ini Green Anaconda, asalnya dari Brazil ya, di Amerika Selatan, teman-teman. Ini bisa gede banget nanti. Wow, gede banget, makanya pengen banget kemarin. Habitatnya dari Kalimantan. Nggak ada di Kalimantan. Di Kalimantan tuh cuma untuk sebagai Kata orang Kalimantan dari Kalimantan. nggak ada. Untuk syuting aja di Kalimantan, guys. Jadi bukan dari situ asalnya. Nggak ada. Asalnya memang dari Jadi yang di Brazil. Kalimantan tuh ular apa? Yang gede? Ular piton. Itu piton. Reticulatus. Oh, jadi sebenarnya yang di Kalimantan tuh Piton reticulatus bukan anaconda. Bukan anaconda. Orang-orang banyak nyangka anaconda ini ada di Kalimantan karena masuk film. Masuk film. Oke, masuk akal. Karena hutan Kalimantan saat itu masih bagus banget. Berarti sama kayak kejadian kalau kena gigit ular dihisap tuh, kayak nonton Mak Lampir ya. Iya. Berarti korban film ya Tapi kemarin. alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertolongan pertama. Green Anaconda yang suka di film-film itu guys. Ini ularnya ternyata teman-teman. Ini masih kecil, masih anaconda benar, masih anaknya. Nah, ini biasanya diginiin. Oh enggak, kalau ini enggak. Tahu gigit guys, enggak ya, aman. Oke lah, kita balikin lagi ya. Kayak gini nih anaconda nih ya. Udah tuh, udah di-reviewin teman-teman. Induk piton yang pengen aku rescue yang dalam telur dalam batang kayu. Nah, ini ular induknya. Masih dilakban sih, cuma cari aman aja. Masya Allah gedenya Mas. Sorry ya, aku boleh lihat ya. Bismillah. Ya Allah, ini yang nelor kemarin, Iya, yang terakhir. iya, yang dalam batang kayu. Ini bisa nelen orang udah Mas. Udah. Cuma badannya kurus kan nelor begini. Gede banget ya. Wah, gokil sih Mas Amar. Lihat teman-teman. Ini yang kemarin terakhir. Yang kemarin terakhir dievakuasi sama Mas Amar dan tim. Ukurannya berapa meter? Belum diukur sih. Belum diukur. Cuma pastinya 6 meteran ada. 6 meteran ya. 6 meter. Ini kepalanya udah lebih gede dari telapak tangan kita ya. Artinya ular ini kalau di alam udah bisa nelen manusia. Karena indikatornya ular besar, ular piton bisa nelen orang itu adalah kepalanya ukurannya lebih dari telapak tangan si orang itu, teman-teman. Ini udah jelas bisa nelen. Walaupun aku gede segede gini masih bisa ketelan sama dia. Gede banget ini sih. Ini kan satu lagi lebih gede dari ini. Lebih gede lagi. Iya. Itu rescuean juga. Rescue semua. Oh. Lebih gede dari ini. Ini apaan Mas? Kayak kodok mukanya. Ini ular derik albino. Ini ular delik. Bisa Nih. punya. Nah, bunyi. Oh iya. Waduh, iya bener. Bunyi ya. Kencang bener. Ini mematikan nggak Mas? Pol, makanya aku kalau ngeluarin dia pakai sepatu, baju panjang. Mas. Serumnya nggak ada, bahaya. Nggak percaya. Enggak lah, yang mati banyak di Amerika. Kan di sini belum. Ya jangan lah. Coba dulu. Serumnya nggak ada. Ngapain dipiara ular kayak gini? Senang aja. Kalau lepas gimana? Karena ular impian juga kan, nggak bakal lepas lah. Enggak ya? Kalau lepas pindah orang-orang satu perumahan ya. Ular Temple Piper atau Tripidolemus wagleri. Temple Piper. Nih. Jadi kalau misalkan kita lihat cincin emas ya, cincin emas yang ada di Jawa sama yang di Sumatera itu jelas beda spesiesnya. Kalau yang di Jawa itu kan Boiga dendrophylla. Nah, kalau yang di Sumatera ini Boiga dendrophylla melanota. Jadi ring pada bagian tubuhnya itu dia cuma sesepot kayak gitu, beda sama yang ada di daerah Jawa ya. Ini adalah ular welang. Nah, perbedaannya dengan ular weling biasanya ada pada ekornya yang lancip kalau weling. Kalau welang itu ekornya biasanya dia tumpul. Nah, terus perbedaannya juga dengan cincin emas. Ini kelihatan banget beda ya. Ini cincin emas.
atau boiga atau cat snake ini berbisa juga, tapi dia medium lah ya bisanya, bisa dibilang nggak bahaya lah buat manusia. Sedangkan yang sebelah kanan ini bisanya sangat mematikan, mengingat bungarus ini dia ular yang sebetulnya pasif, aktif di malam hari atau nokturnal. Namun ketika sudah menggigit kita, harapan untuk selamatnya itu rendah ya teman-teman, karena kekuatan bisanya yang tinggi. Kalau telat-telat ngasih serum anti bisa, korban biasanya jarang survive, jarang selamat biasanya ya. Weling sendiri itu biasanya ada perbedaan dengan welang, diantaranya adalah bagian warna hitam. Hitamnya ini kalau weling itu kalau nggak salah dia nggak sampai ke perut, kalau welang ini kalau nggak salah dia sampai ke perut ya. Nah, terus bagian ekornya itu tumpul guys kayak gini. Nah ini ternyata penyebarannya sampai ke Sumatera juga ada untuk ular welang, Bungarus fasciatus. Nah sedangkan weling itu Bungarus candidus. Perbedaannya dengan ini nih, yang ini nih ular cincin emas boiga. Perbedaannya salah satunya adalah tempat tinggalnya guys. Kalau yang ini dia tinggal di atas pohon atau arboreal, kalau yang ini dia tinggalnya terestrial atau dia merayap di bagian teras-teras tanah kayak gitu teman-teman. Jadi jarang bisa naik kalau yang ini. Terus yang ini semi akuatik. Jadi biasanya tempat tinggalnya juga di dekat-dekat air, sawah, rawa kayak gitu-gitu, selokan. Nah sekarang banyak kasus di mana ular-ular jenis ini nih dianggap ular gak berbisa sama masyarakat dan akhirnya dimainin pakai tangan kosong. Nah pas gigit meninggal, apalagi jenis weling tuh kayak gitu guys.